Pemirsa, 12 wanita muda ditangkap polisi usai terlibat sindikat penjualan bayi ke Singapura. 6 bayi yang hendak dijual ke Singapura bisa diselamatkan. Total ada 12 orang wanita muda diamankan di Reskrim Polda Jawa Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tersangka SH atau SLH beserta rekan-rekannya selanjutnya digelandang untuk pemeriksaan. Saat penggerebekan, polisi juga menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya ke-6 balita hendak dijual ke Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan, barulah polisi mengungkap kasus ini, di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan terkait penjualan bayi, di mana Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno Anyus melaporkan. Pemirsa, salah satu tersangka kasus pembunuhan Nur Hadi, Misri Puspita, mengajukan justice kolaborator. Saat ini LPSK tengah mengkaji pengajuan tersebut. Misri mengajukan justice kolaborator ke LPSK melalui kuasa hukumnya. Misri ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 orang atasan Brigadir Nur Hadi yang berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2. Saat kejadian, Misri Puspita berada di lokasi kejadian di sebuah villa di Gili Trawangan. Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Imade Yogi Purusa Utama untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan terjadi. Sudah mengajukan permohonan perlindungan selaku JC ya atau saksi pelaku kepada LPSK per kemarin ya, tanggal 14 Juli 2025. Itu yang ngajuin JC si Misri itu aja? Sejauh ini sih iya ya, diajukan oleh kuasa hukumnya. Bu, bisa dijelaskan soal JC itu sendiri seperti apa sih? Sebenarnya kalau JC ini adalah bagian dari pelaku kejahatan, tetapi dia bukan pelaku utama, sehingga yang bersangkutan bisa mengungkap kejahatan ini dengan lebih jelas karena dia terlibat di dalamnya gitu ya. Nah, harapannya sih dengan JC ini bisa mengungkap suatu kasus ya dengan lebih jauh, terus bisa mengungkap pelaku utamanya seperti itu. Nah, di sisi lain JC ini selain karena dia terlibat pasti punya informasi penting gitu ya karena dia yang mengetahui semuanya bagian dari kejahatan tersebut. Nah, karena dia mau bekerja sama untuk mengungkap suatu kejahatan, maka dia diberikan penanganan khusus dan diberikan reward atau penghargaan. Ya pemirsa, ibu kandung Misri Puspitasari maksud kami terpukul mendengar anaknya menjadi tersangka kematian Brigadir Nur Hadi. Misri merupakan tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia tahun 2022 silam. Misri Puspitasari, WNA asal Jambi, ditetapkan sebagai salah satu dari 3 orang tersangka atas kematian Brigadir Nur Hadi yang merupakan anggota Propam Polda NTB. Misri yang berusia 23 tahun merupakan warga desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ibunda Misri, Lita Krista, mengaku terkejut dan terpukul ketika mendengar anaknya terseret dalam kasus ini. Dirinya yakin Misri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Di mata sang ibunda, Misri kenal sebagai sosok yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2022 silam. Sebagai putri sulung, Misri lah yang membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misri juga dikenal berprestasi sejak TK hingga SMA dan pernah meraih juara 2 Kawah Kepemimpinan Pelajar tingkat nasional semasa SMA. Berbagai prestasi modeling juga pernah dia ukir, khususnya di tingkat kota Jambi. Uang hasil mengikuti modeling inilah yang digunakan membantu keluarga, biaya pengobatan ayahnya sebelum meninggal dunia, dan biaya sekolah adik-adiknya. Aku yakin, hati seorang ibu itu yakin 100% anakku tidak terlibat. Tidak terlibat, tapi ini nih ibarat apa tuh, itulah kekuasaan. Kekuasaan orang berkayo, orang pejabat, memang kalah orang miskin deh. Orang miskin memang terzolimi. Inilah ibarat kalau kita Jambi itu lempar batu, sembunyi tangan. Beliau ini tulang punggung keluarga, Bu. Tulang punggung keluarga, semua dari segi sekolah, makan, semua biaya pakai adik-adiknya sama termasuk saya.
Ibunda Misri pun berharap keadilan bisa ditetapkan dan anaknya terbebas dari kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz Ainus melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Komisioner Kompolnas menemui istri almarhum Brigadir Nur Hadi, polisi yang dibunuh atasannya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kompolnas menyatakan akan transparan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Dua komisioner Kompolnas yang datang ke rumah Brigadir Nur Hadi adalah Supardi Hamid dan Arif Wicaksono. Mereka menemui istri Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, dan meyakinkan bahwa dalam penanganan kasus hukum kepada para tersangka pembunuh suaminya tidak ada unsur rekayasa atau intervensi. Selain proses yang transparan, mereka terus mendapatkan informasi yang berkelanjutan terkait peristiwa ini. Juga mereka menitipkan harapan kepada kami, melalui kami kepada Polri, menyangkut anak-anak dari almarhum Nur Hadi. Nah, kami nanti akan mencoba untuk meminta kepada baik Polda maupun Polri secara keseluruhan. Istri almarhum Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, mengaku sedikit lega setelah mendengar penjelasan langsung bahwa proses hukum berjalan transparan dan profesional. Elma meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya serta menyampaikan harapannya agar kepolisian memberikan jaminan masa depan bagi dirinya dan anak-anaknya. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Israel kembali melanggar gencatan senjata dengan Hizbullah dan menyerang BK Lebanon Timur. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Masih bersama kami di iNews, pemirsa. Israel kembali melanggar gencatan senjata dengan Hizbullah dan menyerang Baka di Lebanon Timur. Asap membumbung tinggi ke udara pasca serangan Israel menghantam sejumlah titik di kawasan Baka di Lebanon Timur pada hari Selasa. Diketahui serangan ini merupakan serangan kedua sejak gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah diberlakukan pada November 2024. Belum ada laporan terkait korban jiwa maupun luka dalam serangan ini. Sebelumnya, serangan militer Israel menghantam area dekat Tripoli, Lebanon pada Selasa minggu lalu. Akibat serangan ini, 3 orang tewas serta 13 lainnya luka-luka. Militer Israel mengakui bertanggung jawab atas serangan yang diklaim menargetkan komandan Hamas, sekutu Hizbullah. Saat gencatan senjata antara Hamas dan Israel tak kunjung menemui kata sepakat, Israel terus membombardir warga sipil Gaza. Serangan udara Israel menargetkan tenda-tenda pengungsi di pusat kota Gaza dan menewaskan 3 anak-anak tak berdosa. Kepanikan terjadi di lokasi pengungsian Al-Rimal, kota Gaza, Palestina. Tanpa kenal takut, warga berupaya mencari korban serangan udara Israel yang mungkin bisa diselamatkan. Warga mencari korban tewas atau selamat di antara tenda-tenda terbakar. Sebagai prioritas, warga mengevakuasi para korban selamat ke rumah sakit terdekat, sedangkan korban tewas dievakuasi kemudian. Akibat serangan udara Israel ini, 3 anak dilaporkan tewas dan sejumlah warga sipil lainnya terluka. Israel berdalih serangan udara yang menyasar tenda-tenda pengungsian warga sipil ini menargetkan infrastruktur Hamas, meski kemudian dalih Israel kembali tak terbukti. Perundingan gencatan senjata kedua Hamas Israel berakhir buntu. Hamas menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak mau kesepakatan ini terjadi dan tetap ingin berperang.
Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNewsroom hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime. Saya Gede Satria pamit undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Beberapa hari lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan bahwa Israel menang mutlak. Namun, hal ini justru menimbulkan pertanyaan dari sisi Hamas. Hamas menilai pernyataan Netanyahu adalah ingin menutupi kekalahan di jalur Gaza dan dalam perpolitikan Israel. Pernyataan Hamas disampaikan saat delegasi kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk gencatan senjata di Qatar pada 13 Juli lalu. Gencatan senjata Hamas Israel awalnya diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saat perundingan pertama, kesepakatan gencatan senjata tak memiliki hasil. Hasil yang sama juga dirasakan kedua belah pihak bertemu. Di dalam perundingan yang diinisiasi oleh Trump menginginkan Hamas dan Israel bersepakat menghentikan sementara perang yang dikobarkan Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Sejumlah permintaan dari Hamas sayangnya tidak dapat dipenuhi Israel. Israel pun menyatakan tidak akan pernah menarik mundur tentaranya dan meminta tentara Hamas dilucuti.